Malam itu terasa biasa, hangat, lembab, dan menenangkan. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ada sesuatu di balik ketenangan rumahku yang membuat dada terasa sesak. Suamiku, Raka, pulang makin larut, lebih banyak diam, dan selalu membawa aroma parfum wanita yang tak kukenali. Aku menolak berpikir buruk, sampai suatu malam aku menemukan bukti yang membuat tanganku gemetar, dan hatiku tak lagi sama. Ternyata, rahasianya bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi tentang siapa sebenarnya aku di matanya. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Malam itu terasa seperti malam-malam lainnya. Hangat, lembab, dan penuh keheningan. Sisa hujan sore masih menetes dari ujung daun Kamboja di taman depan rumah. Aroma tanah basah menyusup lewat jendela yang sedikit terbuka, bercampur dengan wangi kopi yang baru saja kuseduh. Aku duduk di meja kerja, menatap tumpukan berkas dan laptop yang masih menyala. Presentasi kuliah besok belum selesai, tapi pikiranku melayang ke tempat lain. Di lantai atas terdengar suara gemericik air dari kamar mandi. Raka sedang mandi. Suaranya menenangkan, tapi entah kenapa, sejak beberapa bulan terakhir, suara itu malah membuat dadaku sesak. Dulu, setiap kali mendengar air mengalir, aku tahu sebentar lagi dia akan turun dengan senyum lelah dan memelukku dari belakang. Tapi sekarang, yang turun hanya aroma sabun mahal dan tatapan yang terasa asing. Kami masih tidur di ranjang yang sama, masih makan di meja yang sama, tapi jarak di antara kami terasa seperti jurang yang tak bisa dijembatani. Raka sering pulang larut. Alasannya selalu sama, klien yang sulit, rapat mendadak, proyek besar yang tak bisa ditinggalkan. Aku ingin percaya, sungguh. Tapi ada momen-momen kecil yang membuat kepercayaanku goyah. Seperti cara dia menatap ponselnya dan cepat-cepat membalik layar ke bawah setiap kali aku lewat. Atau aroma parfum wanita yang samar menempel di kerah bajunya. Parfum yang bukan milikku. Malam itu, aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin ini cuma prasangka. Aku meneguk sisa kopi yang sudah dingin, membuka folder presentasi, dan menulis ulang beberapa slide. Tapi setiap kali kutekan tombol keyboard, pikiranku kembali ke Raka. Aku menoleh ke arah tangga, memperhatikan cahaya dari kamar mandi di lantai atas yang masih menyala. Air berhenti mengalir. Beberapa detik kemudian, langkah kakinya terdengar menuruni tangga perlahan. Aku menatapnya. Rambutnya masih basah. Kaos abu-abu menempel di tubuhnya yang masih berotot karena rutin berolahraga. Di matanya ada gurat lelah. Tapi bukan karena pekerjaan. Itu pandangan orang yang menyembunyikan sesuatu. Belum tidur? Tanyanya datar. Aku tersenyum kecil. Belum. Lagi nyiapin materi buat besok. Dia hanya mengangguk, lalu berjalan ke dapur, mengambil air mineral, dan kembali duduk di sofa tanpa bicara. Televisi dinyalakan, menampilkan berita larut malam. Tapi matanya tidak benar-benar melihat layar itu. Aku memperhatikan ponselnya di meja. Bergetar pelan. Nama yang muncul hanya huruf inisial. D. Aku menelan ludah. Raka. Itu siapa? Dia menoleh sebentar. Tersenyum tipis. Klien kantor. Gak penting. Aku mengangguk. Pura-pura percaya. Tapi saat dia bangkit dan membawa ponselnya ke teras, aku tahu jawabannya tidak sesederhana itu. Di luar, hujan turun lagi. Suaranya seperti tepuk tangan pelan di atas genting, mengiringi rasa takut yang tumbuh di dadaku. Aku menatap bayangan Raka dari balik tirai. Tubuhnya tampak samar di bawah cahaya lampu taman. Bibirnya bergerak cepat seolah berbicara dengan seseorang yang membuatnya gugup. Lalu sesuatu di dalam diriku retak. Aku menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Aku, Raka, dan putri kami, Alana. Wajah kami tersenyum di sana. Tapi kini senyum itu terasa seperti topeng. Untuk pertama kalinya dalam 17 tahun pernikahan, aku merasa sendirian di rumahku sendiri. Malam itu aku tidak menyadari bahwa kebisuanku akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam daripada sekadar perselingkuhan. Pagi itu, rumah terasa sepi meski matahari sudah tinggi.
Raka sudah berangkat lebih awal. Katanya ada rapat di kantor pusat. Aku hanya menatap piring sarapan yang tersisa separuh, roti panggang dingin, dan secangkir teh yang sudah kehilangan uapnya. Sejak malam itu, pikiranku tak pernah tenang. Nama, D, di layar ponselnya seperti huruf yang terus menghantui pikiranku setiap kali aku menutup mata. Aku mencoba menepisnya dengan bekerja. Di kampus, aku berdiri di depan mahasiswa, berbicara tentang manajemen bisnis dan etika profesional. Ironis, aku berbicara tentang kejujuran dalam relasi kerja, sementara pikiranku dipenuhi kebohongan yang mungkin dilakukan oleh suamiku sendiri. Sore hari, aku tiba di rumah lebih cepat dari biasanya. Hujan baru saja reda, dan aroma daun basah membuat suasana rumah terasa damai. Tapi begitu aku membuka pintu, damai itu hilang seketika. Di meja ruang tamu, ponsel Raka tertinggal. Aku mematung di ambang pintu, menatap benda itu seolah hidup. Rasanya jantungku berdetak di tenggorokan. Aku tahu aku tidak seharusnya melakukannya. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa bersalah. Kusentuh layar ponselnya. Tak ada kata sandi. Mungkin dia terlalu yakin aku tidak akan pernah memeriksa. Pesan terakhir di layar membuat nafasku tercekat. Jangan lupa malam ini. Aku tunggu di tempat biasa. Pengirimnya, Dian. Dian. Nama yang dulu hanya berupa inisial kini memiliki bentuk. Aku membuka galeri. Ada foto-foto kantor, dokumen, dan di antaranya, satu foto selfie. Seorang wanita muda dengan senyum lembut, rambut hitam lurus sebahu, mengenakan blazer krem. Cantik. Terlalu cantik untuk diabaikan. Tanganku gemetar saat kuletakkan ponsel itu kembali ke meja. Kupikir aku akan marah. Tapi yang kurasakan justru dingin, seperti tubuhku kehilangan panas. Aku berjalan menuju jendela, menatap taman kecil di luar. Hujan mulai turun lagi, menimbulkan genangan di atas batu pijakan. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan lagi tempat pulang. Malamnya, Raka datang lebih larut dari biasanya. Bajunya basah sebagian, matanya sembab tapi wajahnya tenang. Maaf, ada urusan mendadak, katanya sambil menaruh jas di gantungan. Aku tersenyum samar. Urusan penting. Ya, jawabnya pendek, lalu langsung ke kamar mandi. Aku memandangi jasnya yang tergantung. Di saku dalamnya, ada selembar tiket parkir dengan tulisan, Hotel Aruna, pukul 19.35. Aku duduk di kursi, menggenggam tiket itu erat-erat. Aku tak menangis. Tidak malam itu. Tapi di dalam diriku, sesuatu mulai menyala, bukan amarah, tapi rasa ingin tahu yang berbahaya. Aku harus tahu siapa wanita itu. Bukan karena aku ingin membuktikan perselingkuhan, tapi karena ada bagian dari diriku yang berkata, Dian bukan sekadar orang ketiga. Ada sesuatu yang lebih besar di balik nama itu. Sudah 3 hari aku menyimpan tiket parkir itu di laci meja kerja. Setiap kali aku membukanya, rasa ingin tahu itu semakin menekan dadaku. Aku tahu aku harus menanyakan langsung pada Raka. Tapi bagaimana caranya? Kalau setiap kali aku menatap wajahnya, yang keluar hanya senyum pura-pura? Pagi itu, aku sedang menyapu teras ketika kurir datang. Untuk Ibu Mira Santosa, katanya, menyerahkan sebuah amplop krem tanpa nama pengirim. Tulisan tangannya rapi, tapi anehnya terasa dingin, seperti ditulis tanpa perasaan. Aku membawanya ke ruang tamu, duduk perlahan, lalu membuka amplop itu. Satu helai kertas jatuh ke pangkuanku. Bukan surat, bukan tulisan, tapi foto. Aku membeku. Di dalam foto itu, Raka berdiri di depan sebuah restoran. Di sampingnya, wanita muda yang sama dengan di ponselnya, Dian. Mereka tampak tertawa, bahu bersentuhan. Yang membuat napasku tertahan adalah tangan Raka yang memegang kepala anak kecil berusia sekitar 5 tahun di depan mereka. Anak itu mirip sekali dengan putriku, Alana. Bahkan lekuk dagunya sama. Tanganku bergetar hebat. Foto itu terasa berat, seolah membawa seluruh beban hidupku. Aku menatapnya lama, sampai air mataku jatuh di atas kertas. Kenapa? Bisikku. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara detik jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin itu anak orang lain. Mungkin itu kebetulan. Tapi hatiku menolak. Aku tahu sesuatu sedang disembunyikan dariku.
sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pengkhianatan cinta. Sore harinya, saat Raka pulang, aku sudah menyiapkan makan malam seperti biasa. Aku ingin melihat matanya, membaca gerak tubuhnya. "Bagaimana kantor?" tanyaku, berusaha terdengar biasa. "Capek. Banyak kasus yang harus diselesaikan." "Dengan Dian?" tanyaku pelan. Ia tertegun, tapi hanya sebentar. "Dian itu staf baru." "Kenapa?" Aku menatapnya tanpa berkedip. "Tak apa. Cuma tanya." Dia tertawa kecil, tapi tawanya kering. Lalu pergi ke kamar, meninggalkanku sendiri di meja makan dengan lilin yang terus menyala. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, mendengar deru hujan yang turun perlahan di luar. Pikiranku berputar, menyusun kepingan tanda-tanda. Parfum asing, ponsel yang disembunyikan, tiket parkir hotel, foto tanpa nama. Dan entah mengapa, di sela semua ketakutan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seolah seseorang sedang mengamatiku juga. Beberapa kali aku merasa ada bayangan bergerak di luar jendela. Mungkin hanya pantulan cahaya. Tapi ketika aku turun ke ruang tamu, kulihat amplop tadi sudah tidak di meja. Aku mencari kemana-mana. Tidak ada. Padahal aku yakin meletakkannya di sana. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang gelap, hanya diterangi cahaya dari jalan. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa aroma hujan dan sesuatu yang lain. Wangi parfum asing. Aku memeluk diri sendiri, dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Mungkin rahasia ini bukan hanya tentang Raka. Mungkin ada seseorang yang ingin aku tahu, tapi tidak dengan cara yang lembut. Sudah seminggu sejak foto itu datang, dan aku belum bisa tidur nyenyak. Setiap malam, bayangan wajah Dian dan anak kecil di foto itu muncul di benakku seperti luka yang tak berhenti berdarah. Aku mencoba bertanya pada Raka dengan cara halus, tapi dia selalu punya jawaban yang tampak logis. Terlalu logis hingga terasa dibuat-buat. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Hari Sabtu pagi, Raka berkata ia harus keluar kota untuk menangani klien. Aku hanya mengangguk, seolah percaya. Tapi ketika mobilnya keluar dari garasi, aku segera mengambil jaket dan mengikuti dari jarak aman dengan mobilku sendiri. Tanganku dingin di setir. Jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Ia melaju ke arah selatan kota, melewati jalan-jalan yang tak biasa kami lewati. Hujan gerimis turun lagi, menambah samar pandangan. Setelah hampir 1 jam, mobil Raka berhenti di depan sebuah kompleks kecil di pinggiran kota, rumah-rumah sederhana, dengan halaman sempit dan suara anak-anak bermain di kejauhan. Aku menepi beberapa meter dari sana, menatap dari balik kaca mobil yang buram. Raka keluar, membawa tas besar di tangannya. Seorang wanita membuka pintu rumah. "Dian." Mereka bertukar pandang sebentar. Lalu Raka tersenyum kecil, senyum yang dulu hanya untukku. Tak lama, seorang anak kecil berlari keluar dari dalam rumah, memeluk kaki Raka dengan tawa riang. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Tubuhku gemetar. Air mataku jatuh tanpa suara. Raka mengangkat anak itu, mengelus rambutnya dengan lembut, lalu masuk rumah bersama mereka. Aku ingin keluar, ingin menghampiri dan menampar kenyataan itu. Tapi kakiku lumpuh. Yang bisa kulakukan hanya duduk di sana, menatap dari kejauhan, menelan rasa sakit yang begitu pekat hingga tak bisa diungkap dengan kata-kata. Setelah hampir 1 jam, mereka keluar lagi. Raka menuntun anak itu, sementara Dian menguncir rambut anak itu dengan hati-hati. Dalam cahaya redup sore, aku melihat jelas, wajah anak itu menyerupai Alana. Bukan hanya mirip, tapi hampir identik. Aku mundur pelan, menyalakan mobil, lalu pergi tanpa suara. Hujan turun lebih deras, menyamarkan isaku. Sesampainya di rumah, aku berdiri lama di depan cermin. Wajahku tampak asing. Mata bengkak, bibir pucat, ekspresi kosong. Aku merasa bukan lagi diriku yang dulu. Aku merasa seperti hidup dalam kisah yang bukan milikku, dijebak oleh seseorang yang diam-diam menulis ulang takdirku tanpa izin. Malam itu, aku duduk di meja kerja dan menatap foto keluargaku. Senyum Raka dalam foto itu kini tampak seperti ejekan. Aku menarik napas panjang, mengambil ponsel, dan mulai menulis pesan. "Kita perlu bicara. Aku tahu semuanya." Tapi sebelum kukirim, pesan itu kuhapus lagi. Belum. Aku butuh bukti lebih kuat. Karena di lubuk hatiku yang terdalam,
Aku merasa apa yang kulihat tadi belum seluruh kebenaran. Ada sesuatu yang Raka sembunyikan bukan karena dia ingin berselingkuh, tapi karena dia takut sesuatu dari masa lalunya terungkap. Sejak hari itu, aku hidup dalam dua dunia. Yang satu adalah rumah yang hening tapi penuh kepura-puraan. Dan yang lain adalah pikiranku yang terus menjerit tanpa suara. Aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Mengajar, memasak, tersenyum pada Alana, menjawab pesan dari Raka seolah semua baik-baik saja. Tapi di setiap tatapan cermin, aku melihat bayangan diriku yang lain, wanita yang tahu terlalu banyak dan tidak bisa lagi pura-pura buta. Setiap malam aku kembali menatap foto itu. Anak kecil itu, wajahnya begitu mirip Alana. Dagu runcing yang sama, mata besar yang sama. Hanya saja, ada sesuatu di sorot matanya yang membuatku ngeri. Bukan karena kemiripannya, tapi karena rasanya seperti melihat bayangan gen yang sama. Aku mulai mencari tahu tentang Dian. Kucari nama dan latar belakangnya secara diam-diam melalui situs kantor hukum tempat Raka bekerja. Ternyata Dian baru bergabung setahun lalu. Lulusan universitas swasta di Bandung. Tidak banyak informasi lain, kecuali satu detail kecil yang membuat dadaku membeku. Nama ayah kandungnya, Surya Wijaya. Nama belakang yang sama dengan Raka. Aku menatap layar laptop lama, mencoba memastikan aku tidak salah baca. Surya Wijaya. Ayah Raka. Tapi bagaimana bisa? Pikiranku berputar, mencari jawaban yang masuk akal. Mungkinkah mereka bersaudara? Kalau iya, kenapa Raka tak pernah menyebutkannya? Dan siapa anak kecil itu sebenarnya? Aku merasa tubuhku gemetar hebat. Semuanya seperti kabut yang pelan-pelan menghilang, menyingkap wajah yang selama ini disembunyikan. Raka tidak sekadar berselingkuh. Dia sedang berusaha melindungi sesuatu. Sebuah rahasia lama yang kalau terbuka, bisa menghancurkan lebih banyak nyawa daripada sekadar pernikahan. Malam itu aku menunggu Raka pulang. Jam menunjukkan pukul 11:20. Suara mobil berhenti di depan rumah. Aku berdiri di ruang tamu, menatap pintu yang perlahan terbuka. Raka tampak lelah, tapi begitu melihatku, ekspresinya berubah. Ada ketegangan di matanya, seperti orang yang tahu waktunya sudah habis. Kamu belum tidur? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku ingin tahu sesuatu. Ia menghela napas, meletakkan jas di kursi. Tentang apa? Aku menatap matanya langsung. Dian Prameswari. Tubuhnya menegang. Sekilas, wajahnya pucat. Dari mana kamu tahu nama itu? Dari fotonya. Dari tiket parkir. Dari amplop yang dikirim seseorang padaku. Aku melangkah mendekat. Suaraku bergetar. Siapa dia sebenarnya? Raka. Ia diam lama. Sangat lama. Hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Akhirnya ia berbisik. Dian, bukan siapa-siapa yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tajam. Lalu siapa? Matanya berair. Dia, adikku. Dunia di sekitarku seolah berhenti. Suara hujan di luar menghilang. Adikmu? Ulangku nyaris tak terdengar. Ia mengangguk perlahan. Ayah punya anak lain dari perempuan lain. Aku baru tahu beberapa tahun lalu. Dian datang mencariku. Anak kecil itu, anaknya. Aku terpaku. Antara lega dan ngeri. Berarti, bukan perselingkuhan. Tapi kenapa harus disembunyikan seperti itu? Kenapa kamu tidak cerita? Tanyaku pelan. Karena aku takut kamu salah paham. Aku takut semua yang kita bangun hancur hanya karena masa lalu yang bukan salahku. Ia menatapku dengan mata memohon. Tapi entah kenapa aku masih merasa belum seluruh kebenaran terungkap. Sebab di matanya, ada sesuatu yang belum dikatakan. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rahasia keluarga. Hujan turun tanpa henti malam itu. Deras dan berat seperti langit menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi. Raka duduk di sofa ruang tamu, memegang segelas teh yang tak disentuh. Aku berdiri tak jauh darinya, menunggu sesuatu. Penjelasan, kejujuran, atau mungkin hanya keberanian. Setelah keheningan panjang, ia akhirnya berkata lirih. Aku tidak bohong soal Dian. Dia memang adikku. Tapi ada hal lain yang belum kukatakan. Aku menatapnya tajam. Apalagi yang kamu sembunyikan? Ia menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. Dian tidak tahu siapa ayah kandung anaknya.
Aku mengerutkan dahi, tidak paham arah pembicaraan ini. Apa maksudmu? Raka menatap ke arah jendela, keluar sana yang hanya menampilkan pantulan hujan. Beberapa tahun lalu, sebelum aku tahu bahwa Dian adalah adikku, kami pernah bertemu dalam situasi yang salah. Aku tidak tahu siapa dia waktu itu. Aku hanya tahu dia perempuan muda yang datang ke seminar hukum yang kuhadiri di Bandung. Kami dekat, dan aku melakukan kesalahan. Aku terpaku, darahku seolah berhenti mengalir. Kesalahan? Bisikku. Ya. Malam itu terjadi sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku meninggalkannya setelahnya. Lalu beberapa bulan kemudian dia datang mencariku, membawa anak kecil itu. Aku mundur selangkah. Jadi, suaraku gemetar. Anak itu, anakmu. Raka menunduk. Ya. Suara hujan semakin keras, menutupi tangis yang tanpa sadar keluar dari tenggorokanku. Aku merasa seluruh dunia di sekelilingku runtuh. Dian, adik Raka, dan anak yang lahir dari hubungan mereka. Semuanya tak masuk akal, tapi kenyataan terlalu jelas untuk disangkal. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyaku di sela isak. Karena aku takut kehilanganmu. Aku tahu ini menjijikan. Aku tahu aku salah besar. Tapi aku juga tahu, kalau aku jujur, kamu tidak akan pernah mau memaafkanku. Ia menatapku, air mata jatuh di pipinya. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahan itu. Mira, aku ingin memastikan Dian dan anak itu tidak kekurangan apapun tanpa menghancurkan rumah tangga kita. Aku menatapnya lama, mencoba menemukan sisa manusia yang dulu kucintai. Tapi yang kulihat hanyalah bayangan dari seseorang yang kini tampak asing. Suamiku, ayah dari anakku, dan juga ayah dari anak hasil hubungan yang seharusnya tak pernah terjadi. Aku berjalan ke arah jendela, membuka tirai. Hujan menampar kaca dengan keras, memantulkan cahaya petir yang menyilaukan. Aku mencintaimu, Raka, kataku pelan. Tapi cinta tidak bisa menutupi dosa. Ia terisak. Kamu akan pergi. Aku menatapnya. Mata kami bertemu untuk terakhir kali. Tidak malam ini. Tapi mungkin besok aku tak lagi di sini. Aku melangkah ke kamar, meninggalkannya dalam ruang tamu yang penuh bayangan dan hujan. Dari balik pintu, ku dengar suara tangisnya pecah. Pelan, tapi nyata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Bukan karena luka ini sembuh, tapi karena aku akhirnya tahu kebenaran yang selama ini bersembunyi di balik senyum seorang suami yang tampak sempurna. Kebenaran yang akan selalu menjadi jejak luka dalam hidupku. Jejak lara.